Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayu Lastri. Saya Kepala SDN 13 Sungai Durian, Kecamatan Barangin, Kota Sawah Lunto, Provinsi Sumatera Barat. Video kali ini saya buat berkaitan dengan aksi nyata yang akan saya unggah di media PMM, Platform Merdeka Mengajar. Di mana juga video ini akan saya bagikan kepada guru-guru, terlebih lagi guru di sekolah saya SDN 13 Sungai Durian, dan mudah-mudahan juga bermanfaat untuk guru-guru di sekolah-sekolah lain. Kemudian juga akan dibagikan juga kepada wali murid saya di SDN 13 Sungai Durian, dan mudah-mudahan bermanfaat juga untuk wali murid di sekolah-sekolah lain. Mengapa kurikulum itu perlu berubah? Dalam dunia pendidikan, kita tahu kurikulum itu sangatlah penting. Arah dan tujuan pendidikan itu diatur di dalam kurikulum, sehingga dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran, guru akan berpatokan pada kurikulum yang dipakai di satuan pendidikannya. Lantas apa itu kurikulum ya? Baik, kurikulum itu merupakan panduan pembelajaran pada satuan pendidikan di mana dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir dari pengalaman belajar peserta didik. Kurikulum itu kompleks dan multidimensi. Kurikulum itu dapat diibaratkan sebagai jantung pendidikan. Fungsi kurikulum bagi pendidikan adalah untuk memandu dalam proses belajar peserta didik. Menurut Ralph Tyler, salah seorang ahli, itu kurikulum itu mempunyai komponen berupa tujuan, konten, metode atau cara, dan evaluasi. Apa pentingnya perubahan kurikulum? Untuk menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didiknya demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka kini dan masa depan. Jadi seperti saat ini yang saya lakukan, saya membuat video dengan aplikasi TikTok. Itu juga merupakan suatu perubahan yang terjadi. Kalau dulu kita menyampaikan informasi itu melalui melalui surat kabar, melalui televisi. Nah, sekarang berbagai macam media sudah bisa kita gunakan untuk menyampaikan informasi-informasi seperti ini. Begitu. Mengapa kurikulum itu harus berubah? Kurikulum itu memang harus berubah ya. Mengapa? Kan itu yang menjadi pertanyaan kita selama ini. Tentu saja untuk menjawab tantangan zaman. Kurikulum tidak dapat dipergunakan dalam satu waktu terus-menerus karena dunia itu berubah. Maka dunia pendidikan sebagai pilar utama dalam membangun dan mendidik generasi harus pula turut berubah. Kurikulum harus selalu berubah agar sesuai dengan perkembangan zaman. Selain itu, kurikulum juga harus mempertimbangkan kebutuhan belajar muridnya. Sebagai contoh, waktu zaman saya dulu, saya baru mengenal komputer itu waktu SMA. Waktu zaman saya dulu, komputernya pun yang tabung, bukan komputer slim yang seperti sekarang. Itu pun saya cuma sebatas menyalakan, mematikan, mengetik-ngetik, hanya sebatas itu. Sekarang coba kita lihat. Anak-anak sekarang, bahkan bayi saja yang baru bisa memegang benda itu sudah pandai memainkan layar handphone.
kita gitu. Jadi seperti itulah perkembangannya, begitu cepat ya kan. Jadi itulah mengapa kurikulum harus berubah gitu, agar kita bisa menyiapkan generasi yang akan datang yang visioner dan mampu memandang ke depan. Jadi dapatkah kurikulum itu berubah? Ya harus dan dapat, sangat dapat sekali. Kurikulum operasional satuan pendidikan itu harus bersifat dinamis, artinya dapat diubah sesuai dengan perubahan dan perkembangan budaya oleh zaman. Gitu. Selain mengikuti zaman yang sudah diadaptasi sesuai lingkungan geografis, kurikulum itu bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan kebutuhan peserta didik untuk membangun kompetensi masa kini dan masa yang akan datang. Nah, cara mewujudkannya gimana sih? Cara mewujudkannya tentu seluruh komponen harus bekerja sama. Orang tua, masyarakat, dan sekolah. Pastinya pemerintah yang membuat kurikulum itu juga harus menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, serta kepentingan peserta didik sebagai pengembangan kurikulum. Karena kurikulum dirancang untuk kebutuhan peserta didik. Demikian yang saya sampaikan mengenai mengapa kurikulum harus berubah. Terima kasih, selamat belajar dan teruslah berproses. Dan setelah video ini nanti akan saya kirimkan juga link. Saya minta Bapak Ibu guru dan wali murid bisa memberikan respon di dalam link tersebut mengapa kurikulum perlu dirubah. Nah, demikian saja penyampaian saya pada kali ini tentang mengapa kurikulum harus berubah. Saya selaku Kepala Sekolah SDN 13 Sungai Durian mohon maaf jika ada penyampaian saya yang kurang berkenan. Tentu untuk kedepannya akan saya perbaiki lagi, dan saya harapkan kerjasamanya bagi Bapak, Ibu guru dan wali murid khususnya di SDN 13 Sungai Durian. Mari bersama kita membangun generasi unggul yang mempunyai akhlak yang baik dan tentunya cerdas secara sosial emosional mereka. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.